mereka tawar hati. Banyak yang kecewa. Karena apa? Salah persepsi. Mereka merasa kalau percaya Tuhan pasti senang, percaya Tuhan pasti selalu ada mujizat. Nah, kadangkala Tuhan izinkan kita lalui sebuah ujian. Kadangkala seolah kita tidak melihat jalan. Nah, bagaimana kalau kita di posisi itu? Apakah kita sanggup? Dalam firman Tuhan Yohanes 6 ayat yang ke-26 sampai ke-29. Yohanes 6 ayat 26 sampai 29. Sudah dapat semua, amin? Sama-sama kita baca mulai dari ayatnya saja yang ke-25. Judul perikopnya tidak besar. Yang laki-laki dulu, amin? Ayat Injil 1, 2, 3, ya. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah untuk makanan yang akan bisa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada engkau, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan matanya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Sama-sama kita baca ayat yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki mereka dari Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Haleluya.
kita, yang Tuhan mau adalah kita percaya. Tuhan mau kita semua anak-anak muda yang hadir di tempat ini percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Gimana sih maksudnya? Tuhan mau dalam segala hal apapun yang kita lakukan dengan percaya. Ketika kamu datang ke tempat ini tanpa percaya, semuanya sia-sia. Ketika kamu bekerja, ketika kamu melakukan sesuatu, ketika kamu mencari sesuatu, kamu tidak percaya, tidak ada gunanya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kamu berdiri melayani Tuhan, ketika kamu berdiri tempat ini tanpa ada rasa percaya, tanpa ada iman kepada Tuhan, tidak berkenan di mata Tuhan. Ketika kamu belajar, ketika kamu mengerjakan tugas, kamu tidak lakukan dengan percaya, tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, yang Tuhan mau apa? Dalam setiap hal yang kita lakukan, sesederhana apapun, kita lakukan karena kita percaya kepada Tuhan. Kita melayani di atas mimbar ini, karena kita percaya kepada Tuhan. Kita datang hari ini beribadah karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Saya percaya kita datang ke tempat ini beribadah karena kita percaya kepada Tuhan. Atau ada yang datang ke tempat ini karena cuma mau ikut-ikutan. Atau ada yang datang ke tempat ini cuma karena ngapain di rumah nggak ada kerjaan, datanglah ke gereja. Nah, motivasi, mungkin ada motivasi lain, tidak salah. Ada yang mungkin mau cari cowok, ada yang cari cewek. Tapi alasan utama adalah karena kita percaya, karena kita beriman kepada Tuhan. Nah, percaya yang bagaimana sih yang Tuhan inginkan? Hanya sekedar percaya? Kalau sekedar percaya, iblis juga percaya sama Tuhan. Nah, bagaimana level percaya kita? Apakah sama dengan iblis? Atau malah lebih di bawah dari iblis? Harusnya percaya kita jauh, amin, jauh di atas. Nah, apa maksudnya? Perumpamannya seperti ini. Ada seorang pemain sirkus. Ketika kita percaya pemain sirkus itu bisa berjalan di atas, hanya di atas seutas tali. Nah, tapi apakah kita percaya kalau kita di bawah sama dia sambil digendong, mau nggak? Ada yang berani nggak? Kalau hanya sampai level dia percaya hebat, tapi gitu disuruh naik, ayo sini saya bawa jalan di atas seutas tali, belum tentu ada yang mau. Nah, seperti itulah kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan cuma sekedar percaya, oh Tuhan Yesus baik, tapi ketika disuruh percayakan hidupmu kepada Tuhan, enggak deh. Kayaknya mengikut Tuhan sakit, banyak cobaan, selama hidup ya banyak cobaan. Amin. Nah, yang Tuhan mau adalah kita percaya dengan iman. Nah, apa artinya lagi percaya dengan iman? Artinya adalah percaya ketika kita belum melihat. Apa arti iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, berarti Tuhan mau kita tuh percaya sama Tuhan walaupun kita nggak lihat rupanya seperti apa, walaupun kita belum lihat, atau mungkin kita belum pernah mengalami mujizat kesembuhan atau mujizat-mujizat yang lain. Tapi Tuhan mau kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat. Amin. Nah, mari kita lihat di ayat yang ke-26. Dikatakan seperti ini. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, kenapa mereka cari Tuhan Yesus sebenarnya? Karena mereka sudah makan roti dan mereka kenyang. Karena mereka sudah melihat tanda-tanda mujizat Tuhan, cuma itu. Karena mereka hanya melihat apa yang sudah terjadi, yang sudah Tuhan buat. Nah, kepercayaan seperti ini gawat. Artinya apa? Banyak anak-anak muda, bahkan orang-orang di luar sana yang percaya kepada Tuhan cuma sebagai sumber mujizat. Mereka mengakui Tuhan itu cuma kalau Tuhan mengadakan mujizat. Nah, masalahnya di mana? Ketika mereka tidak mengalami mujizat, mereka tawar hati. Banyak yang kecewa. Karena apa? Salah persepsi. Mereka merasa kalau percaya Tuhan pasti senang. Percaya Tuhan pasti selalu ada mujizat. Nah, kadangkala Tuhan izinkan kita lalui sebuah ujian. Kadangkala seolah kita tidak melihat jalan. Nah, bagaimana kalau kita di posisi itu? Apakah kita sanggup? Bagaimana kalau sama sekali kita tidak bisa melihat kemuliaan itu? Masihkah kita percaya? Nah, apa yang Tuhan mau? Kita percaya dengan iman. Apa artinya? Kita percaya penuh
walaupun kita tidak melihat, walaupun kita belum merasakan, kita tetap percaya. Amin. Nah, iman yang seperti apa? Ada contoh di dalam Alkitab. Mari sama-sama kita buka dalam Daniel 3. Mungkin dari kita sudah banyak yang tahu bagaimana cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perikop di Daniel pasal yang ketiga, di perikop perapian yang menyala-nyala ini. Bagaimana Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung di mana semua ketika puji-pujian dinaikkan, ketika ada alat musik dimainkan, semua orang segala bangsa harus sujud menyembah patung itu. Nah, tapi ada tiga orang anak Tuhan yang percaya dengan iman mereka. Mereka tidak mau menyembah patung itu. Bahkan apa? Mereka berani mati. Bagaimanakah iman mereka? Yang pertama, yang saya ambil adalah kepercayaan mereka. Mereka percaya dan tidak terpengaruh oleh sekitar. Mari kita baca di ayat yang ke-16. Begini firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Mari perhatikan ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kepercayaan kita dipengaruhi oleh teman-teman kita? Coba bayangkan, semua keluarga kita udah pindah agama, masih mau ikut Yesus? Amin. Amin. Seluruh Indonesia udah pindah agama, masih mau ikut Yesus? Haleluya. Yang percaya Yesus dipenggal, masih mau ikut Yesus? Amin. Haleluya. Haleluya. Ketika apapun yang terjadi, kita harus tetap ikut Yesus. Mau ancaman apapun, tidak sedikit pun mempengaruhi iman kita, tidak sedikit pun mempengaruhi kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang kedua adalah seperti yang dikatakan tadi, tidak takut mati. Nah, kembali lagi di ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Nah, seringkali orang-orang tuh mempertanyakan iman kita. Tapi di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego menjauhi perdebatan yang sia-sia. Banyak orang bilang, ih Tuhan kau pun cuma pakai kolor. Banyak emosi kita naik, ya kan? Tapi ini sebagai contoh bagi kita, ketika mau dihujat, mau diejek, kita boleh tetap bertindak dengan iman. Nggak semena-mena. Kalau kita ikut marah, kita sama dengan mereka. Coba buktikan dengan kehidupan kita, mana lebih baik? Atau mungkin orang-orang berusaha menjatuhkan, ih kau udah tiap hari pun melayani, tiap hari ke gereja, tapi hidup kau gitu-gitu aja. Ada banyak. Kau setiap hari berdoa, setiap hari kau WL, setiap hari kau menara doa, tapi keluarga kau nggak bagus-bagus, nggak beres-beres. Nah, bagaimana? Apakah kita melawan mereka dengan perdebatan? Kalau kita melawan orang dengan perdebatan, cuma dua hal. Ketika kita yang menang, mereka bukan percaya, mereka tambah benci. Tapi ketika kita kalah dalam perdebatan itu, kita yang malu, Tuhan yang dipermalukan. Oleh sebab itu jauhi perdebatan yang sia-sia. Amin. Ketika kita percaya aja, nggak usah peduli apa kata orang. Ini imanku, ini imanku, ini kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Lanjut, mari kita lihat di ayat yang ke-17 dan 18. Masih di sini aja. Amin. Jika Allah, begini bunyi firman Tuhan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Lihat ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Nah, ketika
bilang, oke Tuhan, sekalipun aku gak dapat pekerjaan sampai bertahun-tahun, aku mau tetap percaya sama Tuhan. Berani gak bilang gitu? Sekalipun Tuhan, hari ini hidupku gini-gini aja, aku mau tetap percaya sama Tuhan. Sekalipun aku punya penyakit, gak sembuh-sembuh nih, gak sembuh-sembuh, aku mau percaya sama Tuhan. Bahkan sampai mati kita mungkin kita gak melihat kemuliaan Tuhan, masih mau percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Masih mau? Amin. Yang masih mau coba angkat tangan. Masih ragu angkat tangan sekali. Yang masih mau coba angkat tangan. Haleluya. Apapun yang terjadi, karena kita percaya sama Tuhan, bukan karena Tuhan, bukan karena kita mau diberkati Tuhan, tapi karena apa? Kita percaya sama Tuhan karena kita sudah diberkati. Kita percaya sama Tuhan karena kita sudah lebih dahulu diberkati, sudah lebih dahulu diselamatkan. Jadi ketika kita berdiri hari ini melayani, bukan supaya hidup kita bagus-bagus, bukan supaya motivasi utamanya bukan supaya Tuhan sayang, tapi karena sudah lebih dahulu Tuhan tunjukkan rasa sayangnya sama kita. Sudah lebih dahulu Dia mati. Bahkan Dia mati saat kita masih hidup dalam dosa kita. Demikian besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tekankan, mari percaya dengan iman. Mari percaya bukan karena mujizat, bukan karena ada embel-embel, tapi percaya dengan segenap hati. Apapun yang terjadi, saya mau tetap iring Yesus. Amin. Mari kita lihat di ayat yang selanjutnya. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Nah, kita perhatikan di kedua ayat ini. Ketika kita percaya, cobaan itu tidak diambil. Ketika kita percaya sama Tuhan, cobaan yang kita alami itu bukan disingkirkan. Tuhan tetap izinkan kita lewati. Jangan kira ketika kita percaya, Tuhan ambil masalah itu. Enggak. Jangan kira ketika kita percaya, Tuhan bersihkan jalan kita, Tuhan ambil batu-batunya. Enggak. Tuhan tetap izinkan kita lewati. Tuhan biarkan kita lalui. Tapi apa? Tidak Tuhan biarkan kita terluka. Amin. Dikatakan, mari kita lihat di ayat ke-20. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, bukan hanya mengikat ini diartikan adalah bagaimana di saat itu kekuatan fisik mereka, kemampuan fisik mereka udah gak ada gunanya. Artinya apa dalam hidup kita? Kadang Tuhan izinkan percobaan datang, Tuhan memberi kita ujian di mana gak ada apapun yang lagi bisa kita andalkan. Mau kekuatan kita udah gak bisa, mau harta kita gak bisa, keluarga kita gak bisa. Ada satu titik di mana kita gak akan bisa andalkan siapapun. Bahkan orang yang kita pikir orang paling terdekat pun akan meninggalkan kita. Tapi bagaimana kita bisa lalui semua itu bersama Tuhan? Amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun mungkin kita anggap Tuhan gak ada yang bisa kuandalkan. Aku tuh cuma dari keluarga kayak gini Tuhan, keluarga tuh aut-autan, gak bisa Tuhan. Aku gak bisa lalui hal yang seperti ini. Tuhan pendidikanku gak tinggi, jadi aku gak mungkin jadi seperti itu. Sehingga kita menjudge diri kita. Padahal ada satu harapan yang melebihi dari segala-galanya. Siapa dia? Yesus. Tidak ada yang melebihi kuasa Yesus. Mau kuasa apapun kamu bawa, orang dalam manapun kamu bawa, kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak. Kalau Tuhan bilang iya, sekalipun seluruh dunia berusaha menjatuhkan kamu, kalau Yesus bilang iya, kamu akan diangkat. Amin. Mari kita baca ayat yang selanjutnya. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, dari ayat sebelumnya juga kita bisa ambil poin bahwa ketika kita berhasil melewati cobaan-cobaan kecil, Tuhan akan tambahkan, bukan tambahan cobaan, maksudnya Tuhan akan izinkan
mengizinkan kita melewati ujian yang lebih besar lagi. Pepatah mengatakan semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menimpanya. Nah, demikian dalam hidup kita. Semakin level iman kamu semakin tinggi, semakin kamu militan ikut Tuhan. Yang diutus sama iblis itu bukan lagi kroco-kroconya, tapi panglima-panglimanya untuk ganggu kamu. Ketika kita percaya, ketika iman kita semakin militan, bukan lagi masalah-masalah tugas sekolah, bukan lagi masalah-masalah uang, bahkan lebih besar mungkin Tuhan izinkan kamu lalui. Kenapa? Karena level iman kamu lebih tinggi lagi. Karena kepercayaan kamu sudah lebih besar lagi kepada Tuhan. Demikian selayaknya emas, semakin hari kita akan semakin dimurnikan. Amin. Saudara yang kekasih, ketika emas itu dimurnikan, dileburkan, hal yang terakhir yang harus dipisahkan dari emas itu, mungkin sudah pernah saya sampaikan bagi beberapa orang, adalah perak. Artinya apa? Bukan cuma hal-hal yang gak bagus. Kadang yang kita anggap berharga harus kita lepaskan. Supaya apa? Supaya kita dimurnikan. Emas gak akan jadi emas murni kalau peraknya tetap di situ. Padahal perak berharga, ya? Perak berharga, tapi dia harus dibuang, harus dipisahkan dari emas. Demikian dalam hidup kita. Yang mungkin kita rasa berharga, jangan ambil ini Tuhan, ini berharga. Tuhan jangan ambil ini, jangan ke situ. Tuhan, aku merasa itu berharga. Tapi Tuhan bilang tidak. Kamu harus lebih dimurnikan. Amin. Oke, mari selanjutnya kita baca ayat yang ke-22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Ayat yang ke-23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat ke-24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Nah, di sini kita lihat di ayat yang ke-22, justru yang mencampakkan Sadrak, Mesak dan Abednego yang terbakar, yang mati, bukan si Sadraknya. Mari kita buka dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan, saya baca mulai dari ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, bagaimana spesialnya kehidupan kita? Kadang kita takut pergi, kadang kita takut melakukan sesuatu, padahal Tuhan bilang, gak usah takut. Siapa yang memberkati engkau akan aku berkati. Siapa yang mengutuk engkau akan aku kutuk. Kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pertolongan dan penjagaan Tuhan terhadap orang-orang yang percaya dengan iman. Gak main-main. Tuhan bilang siapa yang kutuk kamu, Tuhan kutuk. Jadi kita gak takut. Mungkin masih ada yang takut sama santai-santai, gak usah takut. Nanti Tuhan balikan semuanya. Amin. Gak usah takut ketika orang-orang merendahkan kamu, menjudge kamu. Tuhan bilang enggak. Justru olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh Dimas, keluarganya diberkati. Oleh sekolahnya diberkati. Kemanapun kita pergi, kita membawa berkat. Demikian kalau kita percaya. Kalau percaya. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-24 sampai ke-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya,
mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, ketika kita percaya dengan iman, percaya dengan militan kepada Tuhan, kita pasti melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Di sini kita melihat bagaimana tidak sedikit pun, kalau kita baca di ayat selanjutnya dikatakan bahkan tubuh mereka pun gak bau gosong. Berarti sehelai rambut pun tidak terbakar. Api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat tidak sanggup membakar mereka. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Bagaimana luar biasanya ketika kita percaya kepada Tuhan. Tidak hanya kita, dikatakan di sini orang lain, Raja Nebukadnezar, orang yang gak percaya sama Tuhan, gak kenal Tuhan, lihat kemuliaan Tuhan. Nah, demikian dalam hidup kita. Ketika kita percaya, bukan cuma kita, tapi orang-orang lain yang menyaksikan hidup kita juga melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana mereka melihat hari-hari kita, bagaimana mereka melihat spirit kita, bagaimana mereka melihat semangat kita, mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Jadikan hidupmu percaya agar kita bisa menampakkan, membagikan kemuliaan Tuhan bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita. Nah, mari kita kemudian melihat di ayat yang ke-10, di ayat yang ke-50, ke-30. Saya akan bacakan. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, bagaimana hidup kita akan diangkat oleh Tuhan. Sekalipun, seperti yang saya katakan tadi, sekalipun seluruh dunia berusaha menjatuhkan kamu, kalau Tuhan bilang angkat, kamu akan diangkat. Sekalipun orang-orang, siapapun berusaha membuat kamu jadi ekor, Tuhan bilang kamu kepala ya kepala. Jangan mau diintimidasi oleh perkataan-perkataan orang. Banyak orang mungkin berkata, kamu mau jadi apa kamu? Kerjaan kamu cuma ke gereja, cuma doa gitu-gitu aja. Gagal, kata orang. Jangan percaya, Tuhan bilang kamu kepala. Tuhan akan angkat kita pada waktunya. Amin. Namun jika apa? Ketika kita percaya dengan iman, ketika kita percaya, ketika kita setia melalui setiap prosesnya Tuhan, walaupun kita tidak melihat. Nah, bagaimana kalau tidak melihat? Seperti yang saya katakan tadi, masih percaya? Ada yang tahu kisah Stefanus? Stefanus beda kisahnya dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat dari perapian, tapi Stefanus dilempari sampai mati. Nah, ketika kita di posisi Stefanus, apakah kita tawar hati? Tidak, amin. Bahkan dikatakan sekalipun kita mati, tapi suatu saat di kehidupan yang kedua kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kita melihat bagaimana Stefanus sebelum matinya dia melihat surga terbuka di hadapannya. Kenapa? Karena dia percaya, bukan karena ada embel-embel, tapi memang dia percaya kepada Tuhan. Bahkan nyawanya tidak dia hiraukan, dia dilempari sampai mati. Mari kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-39. Ibrani 11 ayat yang ke-39. Begini bunyi firman Tuhan. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah, kalau kita baca di ayat yang beberapa ayat ke atas, di sini dikatakan ada beberapa orang yang bahkan mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka membara dengan berpakaian kulit domba. Nah, bahkan sampai matinya dikatakan mereka tidak memperoleh janji itu. Demikianlah kepercayaan kita sampai di titik seperti itu. Bahkan walaupun kita tidak melihat janji itu, kita tetap percaya. Nah, contohnya bagaimana? Abraham gak lihat keturunannya seperti pasir di laut. Yang dia lihat cuma Ishak. Tapi dia tetap percaya. Abraham gak tahu bagaimana rupa keturunannya. Yang Tuhan bilang, keturunan akan seperti pasir di laut. Nyatanya sampai dia mati belum seperti pasir di laut. Tapi kapan itu digenapi? Bahkan ketika dia sudah mati. Nah, demikian dalam hidup kita. Sekalipun kita tidak melihat, sekalipun mungkin hari ini
terima, amin. Saat ini mungkin kita nggak ngerti jalan Tuhan gimana. Tuhan maunya gimana sih? Aku nggak ngerti, nggak lihat. Tuhan bilang percaya. Apapun yang terjadi, intinya percaya saja. Amin. Ayat penutup, mari kita buka dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40. Sama-sama mari kita baca ini dengan iman. Kalau belum beriman, jangan dibacanya. Sama-sama harus dengan iman membacanya. Amin. Haleluya. Yohanes 11 ayat yang ke-40. 1, 2, 3, ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi ketika kita percaya, kita pasti melihat kemuliaan Allah. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Jangan putus asa, jangan kecewa walaupun saat ini mungkin kayaknya hidup kita sebagai anak muda gak ada kemajuan, stuck di tempat. Tapi Tuhan bilang, mari percaya. Mari percaya, Tuhan pasti memberikan kemuliaan. Tuhan sudah memberikan rencana yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya.